Oke, layarnya sudah berubah ya? Sudah berubah atau belum? Sudah Kak, sudah. Oke, sudah ya. Sebelum kita mulai, saya mau ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman seller yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng untuk beberapa menit ke depan. Hari ini, seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, bahwa kita akan membahas mengenai digital marketing, ya. Oke, sekarang kita bakal bahas yang namanya digital marketing. Nah ya, digital marketing kali ini juga itu masuknya ke dalam bagian soft skill ya, atau pembekalan buat teman-teman cara bagaimana nantinya membantu dalam berjualan. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang digital marketing, apa sih sebenarnya digital marketing itu? Oke, akan saya sedikit jelaskan bagaimana digital marketing itu sendiri ya. Jadi digital marketing itu adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bisnis untuk memasarkan produk melalui internet dari berbagai bentuk media komunikasi ya. Seperti yang mungkin saat ini sudah dijalankan oleh teman-teman seller melakukan pemasaran melalui sosial media ya, seperti Instagram ataupun Facebook, atau pemanfaatan melalui WhatsApp, Messenger. Selain itu mungkin ada TikTok ataupun website seperti itu ya. Apalagi di era digital seperti ini, mau tidak mau semuanya yang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Nah, manfaat bagi seorang pebisnis itu apa sih digital marketing? Yang pertama itu membantu menjangkau target audiens. Slide saya jalan atau enggak? Slide-nya jalan atau enggak, teman-teman? Jalan. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, saya mulai lagi dari awal. Slide-nya sudah tampil? Belum? Udah? Udah tampil ya? Oke, saya langsung ke pembahasan tadi. Oke, nah mengenai manfaat digital marketing bagi bisnis ya. Yang pertama, manfaatnya itu adalah membantu menjangkau target audiens ya. Yang kedua itu mempercepat pertumbuhan bisnis. Yang ketiga mempermudah evaluasi strategi. Yang keempat mengurangi biaya pemasaran. Yang kelima membangun citra bisnis di dunia digital.
gitu ya. Bahkan dalam dunia bisnis ini semakin banyak orang yang mengetahui tentang usaha teman-teman ya, tentang bisnis teman-teman, itu semakin cepat pula bisnis memperoleh sebuah transaksi penjualan ya. Digital marketing juga ini memiliki peranan penting teman-teman dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Karena jangkauannya itu pasti luas banget. Beda halnya dengan kita ketika menggunakan marketing offline dengan metode tradisional yang kita lakukan secara langsung on the spot di tempat tersebut. Audiensnya terbatas. Namun ketika kita menggunakan pemasaran melalui digital marketing, yang pastinya jangkauannya itu akan jauh lebih luas lagi. Ya, bahkan digital marketing ini sendiri juga membantu sebuah bisnis mendapatkan sistem promosi pasif gitu ya. Karena tanpa harus kita bergerak, digital marketing ini akan selalu jalan dengan apa yang akan kita lakukan pemasarannya melalui platform sosial media seperti itu ya. Nah, yang tadi kita sudah bahas apa sih digital marketing ya, yaitu pemasaran melalui media komunikasi, lalu juga ada manfaat-manfaatnya yang pastinya juga itu membantu teman-teman dalam sebuah bisnis. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa aja sih jenis-jenis dari digital marketing. Oke. Nah, jenis digital marketing yang pertama ini ada website ya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka tak heran lagi nih jika sebuah website merupakan kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan atau pebisnis. Bahkan sangat beruntungnya sekali bahwa teman-teman ketika join sebagai seller itu sudah dibuatkan websitenya ya. Itu teman-teman harus gunakan pada saat promosi. Kenapa? Karena website itu sendiri akan membuktikan atau untuk memperlihatkan teman-teman sebagai penjual atau pebisnis yang sudah profesional. Seperti itu. Nah, apalagi langkah pertama yang biasanya dilakukan seorang pengguna untuk mencari barang yang mereka inginkan adalah mencari toko online. Gitu ya. Pasti langsung dia mencari toko online, dan ketika toko online itu memiliki website, itu juga menjadi satu kepercayaan bagi si pembeli itu sendiri. Nah, selain website, digital marketing juga ada yang namanya social media marketing ya. Social media marketing ini adalah salah satu platform yang digunakan oleh banyak kalangan ya teman-teman ya. Gitu. Ini juga hampir dari semua kategori, dari berbagai usia, pekerjaan, hobi, dan ketertarikan itu dapat dijangkau di media sosial. Sekarang siapa sih yang nggak kenal media sosial ya? Apalagi Instagram. Instagram ini penggunanya banyak banget dari usia 10 tahun, belasan tahun gitu ya, bahkan puluhan tahun juga sudah menggunakan yang namanya sosial media. Nah, sosial media ini juga menjadi salah satu wadah platform yang dipercaya untuk mengembangkan bisnisnya, teman-teman. Selain yang pastinya untuk melakukan penjualan, platform sosial media juga dipercaya untuk melakukan media promosi. Nah, untuk Instagram sendiri, sekarang kita ada yang namanya contoh platform sosial media yaitu Instagram ya. Nah, Instagram sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama Instagram buat umum, yang kedua ada Instagram bisnis, teman-teman. Nah, buat teman-teman seller yang sekarang mungkin belum menggunakan Instagram bisnis, ayo kita coba buat Instagram bisnis, karena ternyata Instagram bisnis ini memiliki fitur-fitur yang akan membantu teman-teman dalam menjalankan bisnis itu sendiri gitu ya. Nah, fiturnya itu banyak banget. Ada apa aja fiturnya? Yang pertama ada yang namanya fitur Instagram Insight ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar depan bahwa Instagram Insight ini akan membantu pengguna Instagram bisnis untuk melihat siapa saja yang melihat profil bisnisnya. Beda halnya dengan Instagram yang biasa, kita nggak bisa ngecek siapa yang sudah mengunjungi account kita gitu. Tapi ketika ada yang namanya fitur Instagram Insight pada Instagram bisnis, jadi kita bisa menganalisa nih langkah marketing apa yang nanti akan kita lakukan pada Instagram bisnis itu sendiri. Karena kita bisa melihat ya dari informasi seperti usia
dari rate umur berapa yang sudah masuk, lalu juga dari minat konsumennya itu rata-rata melihat karena apa, seperti itu ya. Dan sekitaran sampai lokasi juga itu nanti bakal terlihat di fitur Instagram Insight. Lalu yang kedua ada fitur auto reply ya. Fitur auto reply ini juga akan membuat proses komunikasi semakin efektif. Instagram membuat fitur auto reply atau balas cepat gitu. Maksud dari fitur auto reply ini terkadang kita juga kan tidak menggunakan smartphone setiap saat ya. Nah, ketika nanti ada konsumennya menanyakan sebuah produk, melakukan direct message ke account bisnis teman-teman, nanti dia akan secara otomatis mereply pertanyaan ataupun menyambut dari pertanyaan si konsumen itu sendiri. Itu. Lalu juga ada fitur filter inbox. Nah, fitur filter inbox ini juga akan membantu teman-teman ketika nantinya ada inbox dari konsumen yang belum teman-teman baca dan belum teman-teman periksa. Gitu ya. Ini juga pastinya bisa menjaga hubungan antara konsumen dan penjual. Karena biasanya kalau misalnya terlewat ya, ada inbox masuk, terus kita nggak sengaja lihat doang, terus langsung out lagi, keluar lagi, itu kan pastinya nanti ada rasa dongkol ya buat si konsumennya karena tidak direspon. Tapi ketika ada yang namanya fitur filter inbox, ini pastinya akan membantu jauh lebih mudah teman-teman pada saat pengecekan direct message itu sendiri. Gitu. Nah, ada pula yang namanya fitur Instagram Stories sama Live ya. Sebenarnya dua fitur ini sangat umum ya karena sudah ada di Instagram biasa, bukan di Instagram bisnis. Cuman sangat disayangkan ketika fitur-fitur ini tidak digunakan secara baik. Nah, pada saat teman-teman mau upload di Instagram Stories, teman-teman bisa pertama kali yang dilakukan adalah bukan tentang produknya itu sendiri, tapi dari testimoni penggunaan. Setelah testimoni penggunaan, yang pertama teman-teman upload, yang kedua itu adalah produk itu sendiri, cara penggunaannya ya. Jadi yang pertama testimoni, yang kedua cara penggunaan produknya, yang ketiga baru produknya. Jadi contoh misalnya yang pertama testimoni penggunaan Chlorismen Soap. Teman-teman kasih semua testimoninya, perkembangan penggunaannya. Yang kedua teman-teman jelasin cara penggunaannya yang baiknya seperti apa. Yang ketiga itu baru teman-teman jelasin kalau produknya itu adalah Chlorismen Soap. Jadi secara tidak langsung teman-teman memperlihatkan bahwa manfaat dari produk itu sendiri. Karena sebagai seorang pebisnis atau seorang penjual, yang harus kita tekankan pada saat melakukan penjualan itu bukan dari produknya, tapi dari manfaat produk itu sendiri. Jadi kita harus ciptakan sebuah kebutuhan, ciptakan reason kenapa konsumen harus beli ke teman-teman gitu ya. Nah, terus juga pada saat melakukan siaran langsung ya atau live, ini juga teman-teman harus buat tema pada saat melakukan siaran live pada akun Instagram bisnis teman-teman. Contoh mungkin teman-teman mau melakukan sharing bagaimana cara perawatan yang baik bagi seorang pria. Seperti itu. Ataupun juga mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur live ini sebagai penjualan secara online. Itu juga bisa, apalagi kan sekarang banyak banget ya yang jualan lewat sosial media secara langsung menggunakan fitur live, entah itu di Instagram ataupun di platform sosial media yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang tadi kita udah bahas mengenai Instagram bisnis. Saya harap teman-teman bisa langsung mempraktekkan semuanya, mulai dari pengecekan Instagram Insight ya. Dari situ juga kan teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dan analisa apa yang nantinya teman-teman bisa lakukan dalam melakukan pemasaran. Lalu juga ada fitur-fitur yang lain ya seperti auto reply. Terus juga tadi banyak banget. Nah, sekarang selain Instagram,
yang biasanya digunakan sebagai seorang pebisnis itu adalah WhatsApp Business. Benar ya? Dan ini banyak banget yang sudah menggunakan aplikasi dari WhatsApp Business ini sendiri. Dan saya harap kalau misalnya memang teman-teman seller belum melakukan atau perubahan account WhatsApp-nya, mulai dari sekarang coba buat beralih ke WhatsApp Business karena ini sangat banyak sekali membantu sebagai seorang pebisnis. Kenapa? Karena yang pertama nih ya, yang pertama ini adalah profil bisnisnya. Teman-teman di sini bisa atur informasi bisnis dari nama, deskripsi tempat ya, terus juga dari jenis bisnis kita ini dalam konsepnya di bidang apa, terus dari alamat, jam kerjanya juga, email, situs web itu juga teman-teman dilengkapi untuk data-datanya agar memperlihatkan bahwa bisnis teman-teman ini bukan sembarang bisnis biasa gitu. Ini juga akan membentuk sebuah kepercayaan antara konsumen dan penjual. Lalu juga ada namanya quick reply ya. Kadang juga ketika kita mendapatkan pertanyaan yang sering dan pertanyaan yang sama, sangat menguras waktu ketika kita harus menjawab hal tersebut. Nah, dengan fitur Quick Replies ini, kita cukup membuat satu shortcut atau menggunakan simbol sebagai pengganti chat dari jawaban pelanggan itu sendiri dengan informasi yang sama pastinya. Di sini juga teman-teman bisa custom, ya. Misal contoh teman-teman mau mengucapkan terima kasih itu bisa, atau misalnya ketika ada si customer itu menanyakan, Kak, biasanya nih pertanyaan-pertanyaan yang umum itu kayak misalnya, Kak, kenapa ya barang saya belum sampai gitu, padahal dia baru beli kemarin, atau misalnya padahal dia baru beli 2 hari yang lalu. Nah, teman-teman bisa memberikan informasi penjelasan yang sama dibandingin teman-teman mungkin entah moodnya lagi nggak baik, daripada jawabnya asal-asal, teman-teman bisa menggunakan fitur Quick Replies ini dengan menjelaskan informasi sesuai dari pertanyaan si konsumen. Seperti itu ya. Dan enaknya juga ini banyak banget, teman-teman gak cuma satu, bisa banyak banget auto-text yang bisa teman-teman buat gitu. Lalu juga ada namanya fitur labels ya. Nah, fitur label ini juga bentuk kelompok-kelompok tertentu ya. Contoh misalnya teman-teman sekarang lagi berada di bisnis produk perawatan khusus pria ya, dengan berbagai macam produk dan fungsinya. Nah, ini juga akan membantu teman-teman buat mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan dari customer itu sendiri. Contoh misalnya ada pelanggan yang memang kebutuhannya ini untuk acne series. Teman-teman bisa buat label dengan nama acne series itu ya. Di acne series itu berarti ada SS serum dan acne gel. Berarti kalau misalnya ada yang nanya kedua itu, teman-teman bisa masukin label, bisa tambahin label acne series di si konsumen itu. Atau misalnya ada yang nanyain, Kak, kalau misalnya buat kulit kusam kayak gimana? Nah, teman-teman berarti bisa sarankan brightening cream atau brightening max ya. Nah, berarti labelnya adalah brightening series kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tambahin, jadi pengelompokan kebutuhan si konsumen itu nanti bisa tertata rapi gitu. Dan enaknya pada saat label-label ini terbentuk dan pada saat label-label ini sudah dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman juga bisa kirim pesan ke kelompok tertentu aja, jadi tanpa harus ribet membuat siaran ulang, broadcast ulang, terus kita pilih-pilih dulu yang mana, atau misalnya ribet kita harus buat grup segala macam. Kita cukup lewat fitur label ini aja, teman-teman bisa kirim pesan ke kelompok-kelompok tertentu yang sudah dibuat. Seperti itu ya. Lalu selain label juga ada katalog. Nah, ini juga sangat penting banget dibandingkan dengan fitur di WhatsApp biasa, profil WhatsApp biasa ini kan nggak ada yang namanya katalog ya. Tapi ketika di WhatsApp Business ini ada katalog. Katalog ini teman-teman bisa upload foto produk bahkan hingga 500 foto ya. Jadi sehingga akan memudahkan si customer
yang membuka akun profil WhatsApp bisnis teman-teman, karena di situ juga teman-teman bisa menampilkan detail per produk dan harga-harganya gitu. Bahkan di situ juga ada keranjang untuk si customer itu sendiri. Selain tadi ada label, katalog, di sini juga ada yang namanya short link ya. Dengan menggunakan WhatsApp bisnis, maka Anda bisa membagikan short link dengan para pelanggan ya. Biasanya ini short link ini yang ada pada akun web teman-teman. Atau bisa juga kan teman-teman misalnya buat akun sosial media kayak Instagram ya. Nah, si short link ini, tautan pendek ini teman-teman kutip lalu share di akun sosial media teman-teman. Jadi nanti ketika ada pertanyaan konsumen di sosial media, dia bisa diarahkan langsung ke WhatsApp bisnis teman-teman. Oke. Nah, selain itu juga ada pesan otomatis. Berbeda hal dengan quick reply yang kita harus memasukkan shortcut terlebih dahulu. Kalau si pesan otomatis ini, jadi kita bisa atur pesan yang akan kita kirimkan ketika contoh misal kita lagi ada di luar jangkauan ya, atau mungkin kita mau buat kirim salam. Ketika nantinya ada konsumen baru yang mau buka account kita, nanti secara otomatis pesan ini muncul, yaitu ada di fitur pesan otomatis yang di bagian salam. Seperti itu. Atau misalnya di luar jam. Kan tadi kita di awal di profil bisnisnya sudah mengatur ya, jam operasionalnya jam berapa. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan di luar dari jam operasional, berarti nanti si pesan otomatis ini akan muncul. Contoh misal mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan bahwa jam operasional sudah tutup, bisa menghubungi di jam operasional di jam sekian, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus banyak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di keliling teman-teman sendiri gitu. Contoh tadi di Instagram ya, terus banyak banget ternyata di Instagram fitur-fitur yang bisa ngebantu. Terus juga ada di WhatsApp juga banyak banget. Nah, tadi selain pesan otomatis juga ada yang namanya broadcast. Nah, mungkin ini juga hal yang tidak awam buat teman-teman ya, karena si broadcast ini sendiri sudah ada sebelum adanya fitur aplikasi WhatsApp bisnis gitu ya. Jadi bisa membuat pesan siaran secara langsung pada kontak tertentu. Mungkin pada saat membagikan informasi promo-promo yang nantinya berjalan ya. Entah itu promo flash sale mungkin, atau promo hari tertentu yang diadakan oleh pusat. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur dari broadcast ini. Nah, tadi ya, selain ada website, terus ada social media marketing, untuk digital marketing juga ternyata ada namanya video marketing jenisnya ya. Nah, video marketing ini pada dasarnya adalah salah satu cabang digital marketing yang dapat dijalankan di berbagai channel seperti sosial media, website perusahaan, YouTube, bahkan email. Dan ini lebih ke amunisi teman-teman pada saat melakukan media promosi, entah itu di sosial media ataupun di platform yang lain ya. Tujuannya ini dengan video marketing adalah meningkatkan brand awareness ya, menambah penjualan, mempromosikan produk atau jasa, dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Karena kalau dibandingkan dengan foto, biasanya pelanggan-pelanggan ini jauh lebih percaya pada saat melihat sebuah video, karena bisa melihat memvisualisasikan produk secara langsung dibandingkan dengan foto yang besar kemungkinan itu mungkin bisa mendapatkan tambahan editan, filter, dan segala macam. Tapi ketika video itu kan bisa terlihat dari packagingnya, dari pemegangan si produk itu ternyata tergambar seperti apa, seperti itu ya. Apalagi konsumsi konten video di kalangan masyarakat umum ini semakin meningkat dengan adanya media sosial seperti di TikTok, Facebook, Instagram ya, banyak banget. Apalagi juga salah satu CEO sosial media itu bilang bahwa kedepannya semua aktivitas di sosial media ini kemungkinan akan
berdampak dari video gitu. Nah, ya, dan juga pada saat kita melakukan video marketing, dipastikan bahwa video itu bukan hanya menjual produknya saja, tapi memperlihatkan dari manfaat dari produk itu sendiri ya teman-teman, seperti video yang ada di depan teman-teman sekarang. Ya, seperti yang tadi teman-teman udah lihat, gak cuma dari produknya, cara pemakaiannya, dia juga tadi udah ngejelasin manfaat-manfaat dari produk itu sendiri. Gitu. Oke, nah seperti contoh di video di depan ya yang teman-teman lihat. Walaupun memang kita sebagai tim pusat sudah menyediakan beberapa media konten, entah itu foto ataupun video bagi teman-teman pada saat melakukan media promosi, kalau memang teman-teman memiliki rasa kreativitas yang tinggi, mau buat video sendiri, mau buat foto sendiri, edit segala macam, itu kita tidak pernah melarang untuk hal itu. Yang penting memang tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi teman-teman boleh mengkreasikan diri sendiri, mau seperti apa videonya, yang penting video tersebut tidak hanya semata-mata memperlihatkan produknya aja, tapi menonjolkan dari sisi manfaat penggunaan produk itu sendiri. Gitu. Nah, pada saat kita melakukan video marketing, pastinya juga ada algoritmanya ya teman-teman, ada waktu yang terbaik pada saat teman-teman mengupload video itu sendiri gitu. Nah, ada pula waktu upload yang mempengaruhi banyaknya audiens pada saat melihat video. Yang pertama ini jam makan siang di jam 12 sampai jam 2. Lalu karena pada saat jam makan siang itu ketika kita sudah beres dengan aktivitas pekerjaan, selain pastinya kita istirahat, makan, pasti 85% bahkan lebih itu akan menggunakan smartphone-nya ya. Yang kedua juga pada jam pulang kantor dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, lalu di jam malamnya dari jam 8 malam sampai jam 10. Nah, waktu tersebut itu adalah waktu yang ideal menurut survei penggunaan smartphone dari tahun ke tahun. Nah, bahkan pada saat penggunaan TikTok ini sudah ada survei ya, sumbernya dari netgeek.id. Pasti untuk pengguna TikTok mau banget kalau misalnya masuk FYP ya, atau for your page, berarti video teman-teman ini akan muncul di beranda semua orang, berarti video itu sudah masuk ya ke dalam favorit yang memang sudah sering dilihat oleh si pengguna itu sendiri. Nah, ini adalah jam-jam yang ideal banget kalau misalnya teman-teman mau buat media promosi di TikTok ya, mungkin di hari Senin, dan ini juga setiap harinya jamnya berbeda-beda karena sudah ditentukan dan sudah disesuaikan seperti itu. Oke, untuk video marketing digital marketing kali ini sudah selesai ya. Sebenarnya masih banyak banget jenis-jenis dari digital marketing ya, dari email marketing, dari SOS, pokoknya banyak banget. Cuman di sini saya kenapa hanya mengambil 3 jenis aja, karena saya mau mencoba hal yang
mencoba untuk mengedukasikan ke teman-teman yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Dan saya yakin bahwa teman-teman ini bisa mampu untuk belajar gimana caranya kita mengaplikasikan fitur-fitur yang ternyata bermanfaat banget dan ada di sekeliling kita. Dan sayang banget kalau misalnya fitur tersebut tidak kita gunakan. Ya, untuk materinya sekian. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di kolom chat atau boleh di unmute. Oke, silahkan yang mau bertanya. Boleh, Vergi mau bertanya apa? Mati. Ini mati kan tadi? Mati. Oke, mungkin saya mau jawab dulu ya pertanyaan dari Mbak Melinda ya, Mbak Melinda dari Solo. Nih, ini juga salah satu founder kita ya dari Solo, Mbak Melinda. Pertanyaannya adalah, halo Kak, maaf saya Melinda dari Solo. Mau tanya ini gimana caranya biar FYP di TikTok dan gimana ya? Soalnya saya lihat TikTok saya juga masih sedikit, apa harus pakai iPhone ya Kak? Oke, untuk FYP itu sebenarnya banyak banget faktornya ya, entah dari upload foto yang akan kita lakukan di jam tertentu, terus juga dari resolusi video, itu juga mempengaruhi sekali, lalu juga konten yang akan kita siapkan. Jadi pada saat kita menggunakan TikTok, itu kita harus lihat dulu nih market pasarnya itu seperti apa. Nah, kita kan di sini melakukan sebuah bisnis ya. Nah, gimana caranya kita mengemas promosi bisnis ini biar tertarik untuk si pengguna TikTok gitu. Entah mungkin dikemasnya menggunakan series drama, kan banyak banget ya di TikTok ya. Atau juga dikemasnya seperti reviewer atau sebagai seorang influencer, itu banyak banget. Nah, kenapa ya biasanya yang pakai iPhone itu rata-rata FYP? Dengar-dengar kalau pakai iPhone lebih lancar FYP-nya. Kenapa? Karena memang pengguna iPhone ini untuk resolusi videonya akan jauh lebih clear dibandingkan pengguna Android. Karena kalau misalnya pengguna Android ini kan dia ada sistem kompresisasi video yang akan kita upload melewati sistem Java. Tapi kalau misalnya iPhone itu tidak ada sistem kompresasi, makanya kenapa resolusi videonya ini jauh lebih clear dibandingkan ketika kita menggunakan Android, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pengguna Android ini bisa FYP. Faktornya ada apa? Nah, faktornya adalah yang pertama dari jam berapa dia upload video itu sendiri. Yang kedua dari kontennya, gitu. Berarti dia sudah memiliki market pasar tersendiri. Gimana caranya kita biar tahu konten apa yang bisa diterima oleh si penikmat sosial media tersebut? Kita harus membuat analisa gitu. Dan gimana caranya si customer itu tertarik dengan profil kita, kita harus mengundang mereka masuk dengan cara mungkin dari kita rajin love video orang lain atau membuat komentar-komentar di chat video orang lain gitu.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Uyas ya. Aplikasi buat repost Instagram yang bagus apa ya, Kak? Untuk masalah aplikasinya apa, jujur saya juga bukan pengguna Instagram yang aktif ya, tapi teman-teman sebenarnya bisa tanpa harus menggunakan aplikasi. Contoh misalnya kita langsung search aja di website repost Instagram atau download Instagram Stories, itu juga bisa langsung di search. Kita tinggal copy link aja, entah itu copy link konten dari profile Instagram tersebut atau profile dari penggunanya. Jadi entah itu dari kontennya atau dari si profile penggunanya, kita copy link baru masuk ke website yang sudah kita cari. Seperti itu ya. Lalu dari Mas Rio Saputra, tips dan trik naikin engagement rate-nya TikTok sama IG dong, Kak. Oke, kalau untuk tips dan trik buat naikin engagement rate-nya TikTok sama IG, yang pasti pertama adalah kita harus rajin-rajin buat upload konten ya. Entah itu dari foto kalau di Instagram ya, ataupun video. Nah, apalagi di Instagram juga sekarang ada fitur Reels-nya ya. Reels ini sama seperti dengan fitur di TikTok, yaitu video. Apalagi kalau misalnya kita followersnya udah banyak banget, contoh di Instagram udah di 10.000 lebih, itu akan ada fitur yang bisa hyperlink dari stories kita ke sosial media yang lain. Itu teman-teman bisa sambungkan ke situ. Seperti itu. Seperti yang tadi saya jawab di awal bahwa FYP ini banyak faktornya. Nah, sama halnya dengan tips dan trik pada saat kita menaikkan engagement rate. Itu banyak banget faktornya, entah dari resolusinya, entah dari konten yang kita bawa, seperti itu ya. Lalu ada pertanyaan dari Mas Fergi, kalau saya riset online berupa kuesioner online G-Form, misal saya cari pria masalah, maka apa bolehkah karena fokus mengarah ke WhatsApp agar menjadi penarik audiens dari target market yang dituju? Oke, itu sebenarnya bukan suatu hal yang menjadi masalah, itu sah-sah aja pada saat kita melakukan strategi marketing ya. Berarti kalau Mas Fergi ini orangnya sebelum mencoba untuk menawarkan, melakukan riset terlebih dahulu. Ini udah bagus banget Mas Fergi. Agar tidak adanya kesalahpahaman pada saat menawarkan produk, Mas Fergi membuat G-Form. Terus di situ juga Mas Fergi sudah memberikan pertanyaan atas dari kebutuhan si customer itu sendiri, itu bagus banget gitu. Mungkin gimana cara, sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya Mas Fergi melakukan kuesioner itu sendiri ke konsumen, karena banyak konsumen yang tidak apa ya namanya, banyak konsumen yang tidak mau melakukan kuesioner itu sendiri gitu. Jadi gimana caranya Mas Fergi nanti ngemas untuk kuesioner yang akan diberikan ke konsumen. Oke, apa ada hashtag tertentu yang bisa buat jadi FYP? Sebenarnya adanya hashtag ataupun tidak ada hashtag itu bisa FYP teman-teman ya. Tapi si FYP ini, hashtag ini akan membantu pada proses pencarian gitu. Contoh misalnya tadi yang nanya Mas Fahrizal. Mas Fahrizal mungkin seller contoh di Tuban misalnya ya. Seller Tuban, Florismen Tuban. Nah, Mas Fahrizal ini buat upload video, kontennya bagus. Nah, ketika Mas Fahrizal kasih hashtag Florismen Tuban, ketika next time nanti ada yang cari Florismen Tuban di pencarian, Florismen Tuban, pasti nanti video Mas Fahrizal yang akan muncul gitu. Jadi sebenarnya hashtag ini sendiri bukan jadi suatu hal yang mempengaruhi FYP atau tidak FYP, tapi itu akan membantu dalam proses pencarian.
Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing, udah ada pengalaman gimana caranya menggunakan digital marketing, social media, ataupun video marketingnya. Teman-teman boleh sharing karena sekarang waktunya bukan waktunya untuk siapa yang bisa memberikan edukasi yang baik atau yang tidak, tapi di sini adalah waktunya kita sharing, sama-sama belajar, sama-sama memberi masukan antara saya selaku trainer ataupun teman-teman sebagai seller, sebagai mitra bisnis ya. Jadi jangan malu kalau misalnya memang ada yang mau dikasih inputan mengenai digital marketing atas pengalaman yang sudah teman-teman dapat, itu boleh banget. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya harap materi yang sudah saya berikan ke teman-teman itu bisa diaplikasikan ya. Kalau misalnya memang ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung aja chat personal ke nomor saya yang ada di grup provinsi masing-masing. Jangan lupa juga. Tanya lagi gak, Kak? Oh, boleh. Boleh. Kenapa tuh? Untuk saya mau nanya yang lagi yang sistem itu tuh. Kan tadi kan saya udah ke Kakak, tapi Kakak belum balas nih. Mau nanya nih, kan dari sistem yang saya baca itu kan ada kelasnya masing-masing. Iya. Nah, yang saya pertanyakan ini nih, kalau misalnya saya tidak ada order dari 1 bulan ke bulan ketiga mendatang, apakah saya tuh dikeluarkan secara permanen atau dikeluarkan secara sementara? Oke, Mas Fergi, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya izin menjawab. Oke, untuk pertanyaan Mas Fergi, jadi selama sistem baru ini kita kan ada pembagian kelas masing-masing seller tergantung dari omset yang sudah didapatkan selama 1 bulan ya. Kelas ini juga menentukan margin yang akan didapatkan oleh teman-teman di bulan depannya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya seller tersebut tidak melakukan repeat order selama 3 kali? Jangankan 3 kali Mas Fergi ya, kalau misalnya Mas Fergi tidak melakukan repeat order 1 kali, itu akan dikenakan surat teguran dari tim pusat. Nah, lalu kalau misalnya di bulan kedua masih tidak melakukan repeat order, itu ada surat peneguran dan secara otomatis akan dikeluarkan dari sistem seller dengan flourishment. Tapi dengan sistem baru ini juga bukan semata-mata sistem ini sangat kaku ya, karena sistem ini fleksibel. Selama teman-teman bisa mengkomunikasikan mungkin reason kenapa tidak bisa repeat order atau semacamnya, itu masih bisa jadi pertimbangan bagi kami tim flourishment pusat. Yang terpenting adalah satu, teman-teman masih memiliki niat usaha yang besar banget untuk melakukan merintis bisnis seperti itu ya Mas Fergi. Oke, ada satu lagi pertanyaan ini dari Mas Aryan. Pak, kalau aplikasi Keymaster bagus gak sih buat video marketing? Oke.
Untuk video marketing itu ada banyak banget, ada KineMaster. Kalau KineMaster, tapi setahu saya kalau itu ada watermarknya ya, ada tanda KineMaster kayak gitu. Itu bagus, saya juga pernah pakai. Tapi kalau mau hilangin watermarknya, kita harus berlangganan ke si KineMasternya. Tapi kalau mau yang penggunaannya kurang lebih hampir sama dengan KineMaster, tapi tidak ada watermark, itu ada yang namanya CapCut. Ya, aplikasi CapCut. Nah, saya tulis tuh. Itu teman-teman bisa gunain buat membuat video marketingnya ya. Oke, sistem baru bikin panik. Sebenarnya sistem baru ini bukan untuk menekan teman-teman ya. Justru sistem baru ini membantu untuk memacu teman-teman sendiri untuk membangun bisnis. Pasti kan ingin punya tujuan. Nah, gimana caranya dapat tujuan itu dengan cepat? Kita bantu dengan mengeluarkan sistem itu. Kak, kalau sudah dikeluarkan, apa masih boleh jualan sisa produk yang masih ada di seller? Ya boleh dong, itu kan hak teman-teman, itu udah di teman-teman beli. Mau tanya Kak Diah kuliah di mana katanya? Kenapa emang Rudi kalau tahu mau antar jemput? Oke ya, untuk training hari Halo, ini, ya Halo. kenapa? Halo, halo. Halo Kak, ini saya mau nanya dikit. Kebetulan saya di sini seller baru berjoin sekitar 3 minggu. Ini saya ada Oke. bingung masalah harga produk. Jadi kalau kita jual paket kayak Brightening series sama Acne series itu kan secara kan kalau dari harga kan plus budget ya Kak ya. Karena ada potongan harga. Nah itu kalau misalkan kita order ke pusat, apakah harganya juga tetap sesuai dengan harga awal atau ada sistem paket order sih? Oke Mas Rio, kalau untuk paket-paket itu, jadi nanti kita juga ada pilihan produk yang sudah berbentuk paketan, gitu. Jadi selain ada produk satuan, ada produk paketan. Bukan berarti Mas Rio sudah beli produk satuan, terus Mas Rio sendiri yang buat paketan, itu pastinya akan rugi ya. Tapi kalau misalnya beli produk paketan yang sudah kita tentukan nilainya dan produk apa aja yang dalam satu paket itu ada di pusat. Jadi kalau mau beli tinggal nanti ke pusat aja. Oh, berarti kalau order satuan sama order paket itu harganya beda ya, Kak ya? Berarti kalau Beda. order paketnya itu lebih murah ke pusat gitu? Iya beda. Oh, oke Kak, thank you. Oke, mungkin sebelum kita mau akhiri training kali ini, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya mau akhiri training hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara training eksklusif hari Rabu, pembahasan digital marketing. Saya harap materinya akan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat personal saya, Ramdan selaku trainer Florisman, atau ke Kak Dia selaku mentor di Florisman. Oke, sehat terus buat semuanya, jaga kesehatan, selalu minum vitamin, terus semangat buat ngerintis bisnisnya, dan selalu ingat bahwa tujuan teman-teman akan didapatkan kalau teman-teman mau bergerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak.